Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, selamat sore. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, di mana atas kasih dan anugerahnya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan dosa. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Geomar Poso, Hidden Nature from Poso. Dewan juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Poso adalah salah satu daerah di Indonesia yang terkenal karena budaya dan pariwisatanya. Saya mencoba mengingat kembali ketika saya masih berusia 5 tahun di tahun 2000. Poso adalah salah satu daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jejak digital yang direkam oleh para wisatawan ketika mereka berkunjung ke Kabupaten Poso puluhan tahun yang lalu. Namun, sekarang saya melihat bahwa pariwisata Poso mengalami penurunan dari segi kunjungan wisatawan asing. Hal ini dapat dilihat dari wawancara saya ketika saya bertemu dengan seorang turis asing dari Swiss yang ingin membeli beberapa snack untuk sarapan. "Where are you going, sir?" tanya saya. "Well, I'm going to Togean Island," jawab turis asing tersebut. Kini, Kabupaten Poso hanya sebagai tempat singgah menuju ke tempat utama, bukan lagi sebagai tujuan utama. Dewan juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Lalu, bagaimana cara agar Kabupaten Poso dapat kembali menjadi tujuan utama bagi para wisatawan? Caranya adalah dengan menghidupkan kembali pariwisata yang ada di Poso. Di Poso ada banyak tempat wisata yang dapat kita kunjungi, seperti Danau Poso, air terjun Salopa, Watu Muali, Goa Latea, dan lain sebagainya. Tempat-tempat seperti ini disebut sebagai geopark, yaitu tempat yang memiliki warisan alam, arkeologi, ekologi, dan budaya. Namun, tempat-tempat wisata seperti ini kurang diketahui oleh wisatawan luar, sehingga membutuhkan upaya kita untuk dapat mempromosikan tempat wisata ini ke seluruh dunia, sehingga banyak wisatawan asing maupun lokal yang tertarik untuk datang berkunjung ke Kabupaten Poso. Dewan juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mendokumentasikan video ketika kita berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kita dapat mengunggahnya ke sosial media dan membuat tulisan yang menarik sehingga dapat memikat orang-orang untuk menonton video promosi yang kita buat. Selain itu, kita juga dapat melakukan promosi dengan mulai memperkenalkan tempat-tempat wisata tersebut kepada peserta didik di sekolah. Melalui gambar dan presentasi yang menarik, saya yakin anak-anak akan lebih tertarik untuk memperkenalkan, bahkan berkunjung bersama dengan orang tua mereka. Selain itu, memasukkan materi mengenai Geopark Poso di dalam kurikulum di sekolah bisa menjadi salah satu cara untuk menanamkan rasa cinta terhadap warisan alam yang ada
Dewan Juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Selain sebagai tempat wisata, Geopark Poso juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi anak-anak. Contohnya seperti Gua Lantia, tempat yang sudah saya kenal sejak saya kecil. Tempat ini dapat menjadi tujuan bagi anak-anak untuk mempelajari peradaban budaya masa lalu, di mana dahulu gua adalah tempat tinggal bagi masyarakat, bahkan dijadikan sebagai tempat penguburan. Masyarakat zaman dahulu menganut animisme dan dinamisme. Hal-hal seperti ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengajarkan asal-usul nenek moyang kepada peserta didik. Dengan begitu, mereka akan lebih mengenal dan memahami leluhur mereka serta mencintai adat istiadat yang ada di Kabupaten Poso. Selain itu, Danau Poso pun dapat menjadi sarana belajar bagi anak-anak di Kabupaten Poso. Perairan Danau Poso menyimpan banyak sekali kekayaan alam seperti ikan dan beragam makhluk hidup yang tinggal di sana. Hal ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran biologi bagi siswa. Pembelajaran biologi akan menjadi lebih menarik karena peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan objek yang akan dipelajarinya. Dewan Juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya kasihi, melihat banyaknya manfaat yang dapat kita peroleh dari alam di Kabupaten Poso, marilah kita bersama-sama melestarikan, menjaga, merawat, serta memperkenalkan geopark yang ada di Kabupaten Poso. Sebagai seorang pendidik, marilah kita menjadi agen untuk memperkenalkan geopark Kabupaten Poso kepada anak didik kita. Melalui ruang-ruang kelas di sekolah Bapak Ibu masing-masing, diharapkan mampu menghidupkan api semangat untuk menjaga dan merawat tempat-tempat wisata yang Tuhan telah titipkan, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan deforestasi, serta tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan alam sekitar kita. Karena jikalau kita mampu menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Take care of nature, and nature will take care of you. Di usia PGRI yang ke-80 tahun ini, semoga kita semua dapat menjadi teladan bagi diri sendiri, orang lain, maupun anak didik kita masing-masing, dengan merawat dan menjaga alam hingga kita tua nanti. Selamat hari ulang tahun ke-80 PGRI. Be the best till the end. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan untuk peserta nomor urut tampil 10. Yang saya hormati pengurus PGRI Kabupaten Poso, tim juri, serta rekan-rekan peserta lomba dan seluruh penonton yang berbahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan harapan agar kiranya kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kepesertaan saya dalam lomba pidato ini tidak sekadar untuk memoles kata dan bahasa, menggali materi seapik mungkin,
sebagai upaya memberikan yang terbaik dalam berpidato. Saya berdiri di sini sebagai representasi guru dari pelosok desa di Lore Selatan, yaitu Desa Padang, persisnya dari Sekolah Dasar Negeri Padang, yang telah mengabdi 32 tahun dalam segala tantangan dan kompleksitas khas kawasan terpencil. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, kita berbangga hati karena pada September lalu Poso telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kawasan warisan geologi atau geoheritage. Poso dinilai memiliki bentang alam bernilai tinggi dari aspek geologi, keanekaragaman hayati, hingga keragaman budaya. Penetapan ini adalah langkah awal menuju pengajuan Poso sebagai geopark nasional. Penetapan kawasan warisan geologi mungkin hanya dilihat sebagai pencapaian di bidang lingkungan. Namun bagi kita semua para pemangku kepentingan dunia pendidikan, warisan geologi Poso tidak terbatas pada konservasi, tetapi juga harapan besar untuk peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita sebagai pendidik dapat berperan serta di dalam pengelolaan warisan geologi? Sejatinya, guru merupakan garda terdepan dalam mendukung Geopark Poso. Di era gempuran informasi dan teknologi yang begitu masif, berita seperti Geopark Poso ini belum tentu direspon dengan antusias oleh para pelajar dan masyarakat. Hal ini wajar, mengingat seringkali ketidaktahuan dan ketidakpahaman menjadi faktor penyebabnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berbicara tentang kawasan geologi sebenarnya dimulai dari kebiasaan hidup peduli lingkungan. Antara lain membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, tidak menyiksa hewan, dan mengurangi polusi. Hal-hal kecil seperti ini adalah langkah awal menuju tumbuh kembangnya pemahaman anak-anak bahkan orang tua di masyarakat. Momentum Geopark Poso hendaknya menjadi batu pijakan bagi PGRI Kabupaten Poso untuk mengkaji kembali integrasi lestari lingkungan ke dalam kurikulum muatan lokal tentang geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya. Rencana pemerintah membentuk Badan Pengelola Geopark Poso yang akan menjalankan rencana induk Geopark Poso yang telah disusun bersama oleh lintas sektor membutuhkan partisipasi PGRI untuk mensukseskan rencana induk Geopark Poso ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, menurut hemat saya, pekerjaan rumah kita yang berstatus pendidik adalah menjadi contoh nyata dari sikap peduli lingkungan, sehingga apa yang kita katakan, gaungkan, itu juga yang kita faktualkan. Kita tidak perlu berkecil hati untuk mengakui bahwa kita pun perlu mereduksi perilaku kurang peduli lingkungan. Jika kita renungkan fitrah sebagai guru, peran kita tidak hanya untuk meningkatkan kecakapan akademik anak, namun ada 3 unsur kecakapan dia ini: vokasional, sosial, dan personal. Cinta dan peduli lingkungan lestari termasuk di dalamnya. Ada titipan harapan para guru agar pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas yang relevan dengan Geopark Poso juga dapat didukung oleh pemerintah. Kita merindukan kolaborasi dan jejaring yang lebih terintegrasi dan berkesinambungan. Pada bagian akhir pidato ini, saya memberikan gambaran singkat tentang daerah asal saya, yaitu Lore Selatan, atau dikenal dengan sebutan Badak. Di jantung Pulau Sulawesi Nila terletak area Taman Nasional Lore Lindu
dengan banyak patung berukuran raksasa yang memuat sejarah panjang dari 3 suku, yaitu Nabu, Behoa, dan Pada. Pengunjungnya tak terbatas pada wisatawan, tetapi juga para peneliti mancanegara. Tantangan kami adalah bagaimana kepemilikan atas situs ini berkobar dan hidup di kalangan generasi yang disebut generasi Z saat ini. Momentum Geopark Poso sangat strategis untuk merintis tongkat estafet pada mereka dalam pengelolaan yang lebih baik di masa depan. Tetap lestari dan dikelola dengan modern, progresif, sehingga benar-benar berdampak nyata bagi menggeliatnya ekonomi dan industri pariwisata di daerah kami. Semoga PGRI juga melihat pentingnya keterlibatan untuk mendorong advokasi dan kampanye perbaikan infrastruktur, khususnya transportasi, agar akses pada berbagai kekayaan hayati dan budaya terbuka lebar. Hadirin yang bersama-sama mencintai pendidikan di Kabupaten Poso. Sebagai presenter pidato ini, saya berkomitmen penuh untuk menjadikan sekolah yang dipercayakan untuk saya pimpin menjadi lebih peduli lingkungan. Karena untuk mendorong masyarakat dan pemerintah peduli, kita mulai dari diri sendiri dahulu. Ini semua selaras dengan semboyan Luhur Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sang Tulada, Ikmadia Manungkarso, Tuturi Handayani. Ya, ini apabila kita berada di depan memberi teladan, apabila kita di tengah memberi ilham atau inspirasi, apabila di belakang memberi dorongan. Cinta lingkungan maka semesta akan bersahabat pada kita semua. Jayalah guru-guru Indonesia. Mari kita dukung Poso tercinta menuju Geopark Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk penampilan peserta nomor urut tampil 11. Dari tema Geopark Poso, saya beri judul pidato saya, Taman Firdaus, anugerah terindah di tanah Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menghormati semua Bapak dan Ibu Dewan Yuli dan juga hadirin yang hadir pada saat ini. Tanah Poso terletak di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Poso karena menyimpan berbagai macam keindahan dan keelokan alam, yang menyimpan berbagai kekayaan alam, baik di dalam air maupun di daratan, yang memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat yang mendiami Tanah Poso. Keindahan dan kesejukan alam di Tanah Poso tidak dapat kita pungkiri, karena sejak dahulu kala telah dirasakan oleh segenap orang yang ada di Tanah Poso, maupun orang yang pernah datang dan menyaksikan, bahkan merasakan serta menikmati keindahan dan sejuknya alam di Tanah Poso, yang sangat banyak memberi rasa nyaman dan menggembirakan, bukan saja kesejukan dan keindahan alamnya, tetapi adanya kerukunan serta keramahan dan kelemah lembutan dalam bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Geopark Poso, itulah yang kita ingin saksikan yang ada di Tanah Poso. Jika memasuki wilayah Tanah Poso dari arah selatan melewati jalan Takole Kaju sampai di perbatasan wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, nyata benar dalam pandangan kita
deretan kampung-kampung yang mengelilingi tepian Danau Poso. Seakan-akan mata kita tidak akan berkedip untuk tetap terus memandang betapa indahnya daratan yang menawan dan memberi kesan yang mendalam bagi siapa saja yang melalui. Itulah Tanah Poso yang nyata betapa ciptaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita cermati adanya batu-batu yang terletak di tepi Danau Poso, sejarah membuktikan bahwa dahulu kala telah terjadi fenomena alam yang mengakibatkan runtuhnya tanah di sekitar daratan tersebut, yang secara alami telah membentuk sebuah danau yang luas dan indah dipandang mata, yang menjadi sebuah kebanggaan dan juga ikon bagi Tanah Poso. Perlu juga kita ketahui bahwa akibat dari adanya fenomena alam ini terjadi retakan batu besar yang membentuk lubang yang oleh para leluhur kita menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggal dan untuk berlindung serta menghindar dari serangan binatang buas. Yang zaman sekarang ini batu berlubang tersebut kita kenal dengan nama Gua Pamona. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah karya kebesaran kuasa Tuhan yang terletak di Desa Bancea. Terdapat sebuah taman yang terbentuk secara alami, dan di dalam taman itu tumbuh bunga anggrek dengan berbagai jenis, yang juga membuktikan betapa indahnya Tanah Poso. Dan taman anggrek ini bukan saja terkenal di Indonesia, tetapi juga terkenal di dunia internasional. Karena kepedulian masyarakat dan pemerintah di sekitar itu untuk melestarikan taman tersebut, sehingga dia diberi nama Taman Anggrek Bancea. Salah satu hal yang membuktikan bahwa taman anggrek ini dilestarikan, dibuatlah sebuah aturan yang mengikat bagi masyarakat agar daerah tersebut tidak boleh dijadikan lahan perkebunan. Di sebuah hutan yang ada di Desa Wera, di Kecamatan Pamona Puselemba, terdapat air terjun di atas batu-batu alam yang besar. Air mengalir dengan indahnya dari gunung ke dataran. Dan jika kita akan menuju ke air terjun tersebut, kita akan menaiki tangga-tangga batu yang tersusun sebanyak 12 tangga batu. Yang tempat ini dijadikan sebuah taman wisata rekreasi yang menarik perhatian para wisatawan, baik wisatawan nasional dan juga asing, yang datang untuk menikmati tempat wisata tersebut. Tempat itu masih bersifat alami sehingga udaranya terasa sangat sejuk. Itulah tempat wisata yang kita kenal dengan nama air terjun Saluopa. Selanjutnya, jika kita memasuki wilayah Kecamatan Poso Pesisir, tepatnya di Desa Pantano Lembah, di sana terdapat sebuah tempat rekreasi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Ketika kita ada di sana dan tubuh kita celupkan di sana, serasa kita dipijat oleh si tukang urut. Di mana di sana terdapat sebuah aliran anak sungai yang airnya panas, yang telah ditata dengan baik dalam bentuk sebuah kolam yang sumber airnya keluar dari dalam tanah dan bebatuan. Di wilayah Poso Pesisir Utara juga, tepatnya di Desa Kilo, terdapat air terjun yang sangat indah karena air terjun tersebut sangat tinggi sehingga kelihatan sangat menakjubkan. Itulah kemurahan Tuhan. Bukan cuma itu, ternyata di Desa Tambarana, di hulu sungai juga terdapat daerah wisata alam yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Padahal
daerah wisata tersebut terdapat banyak sekali kolam air panas dan di wilayah tersebut hidup sejenis unggas yang dilindungi, yaitu burung maleo, yang mana nama itu dijadikan sebagai nama operasi keamanan di wilayah Poso dan sekitarnya yang disebut Operasi Maleo. Padahal unggas tersebut hampir punah karena tidak lagi dilindungi tetapi dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, mengakhiri pidato saya saat ini merupakan sebuah pesan untuk menjadi perhatian pemerintah kita bahwa ternyata di daerah Poso ini banyak sekali tempat-tempat indah yang merupakan potensi wisata bagi kita. Namun sulit untuk menarik simpati para wisatawan karena terkendala dengan akses atau jalan untuk menuju daerah tersebut. Oleh karena itu, lewat pidato saya saat ini, saya mengharapkan kiranya ada perhatian pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, untuk menggali potensi-potensi yang ada, khususnya daerah-daerah wisata yang ada di daerah-daerah tersebut. Demikian pidato saya saat ini yang akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Tanah kita tercinta, ciptaan yang maha kuasa. Jagalah sebaik-baiknya agar jangan menjadi rusak. Tanah Poso penuh pesona, harus kita pelihara. Kalau sampai terabaikan, keindahannya akan hilang. Ibu bapak, wahai saudaraku, kitalah pemilik tanah Poso. Dalam hidup dan pergaulan, cintai dan rapatkanlah tanah tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Kain Indah dari Kulit Kayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, para pemerhati budaya, tokoh-tokoh masyarakat serta hadirin sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita boleh bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Pada kesempatan ini, kita hadir untuk mengenali sekaligus menguatkan kembali nilai-nilai warisan leluhur melalui pengembangan geopark yang tidak hanya berfokus pada kekayaan alam, tetapi juga pada tradisi warisan budaya tua yang menyimpan sejarah panjang peradaban Nusantara, khususnya di Lembah Lore, tepatnya di Gambawari. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang saya banggakan. Kain kulit kayu bukan sekedar produk budaya. Ia adalah simbol kearifan lokal, bukti harmonisasi antara manusia dan alam sejak masa megalit hingga saat ini. Melalui pengembangan geopark ini, kita berupaya menjaga, mempromosikan, serta melestarikan warisan ini agar tetap hidup, dikenal bukan hanya di daerah kita, tetapi meluas sampai ke mancanegara. Dan warisan ini diwariskan kepada generasi yang akan datang. Geopark Kain Kulit Kayu merupakan kawasan geowisata budaya yang memadukan kekayaan geologi, tradisi kerajinan kulit kayu, serta tinggalan budaya yang telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Terletak di lingkungan alam yang masih asli,
Geopark ini menjadi ruang hidup bagi warisan budaya yang terus bertahan dari generasi ke generasi. Di tengah lanskap batuan purba, bukit-bukit hijau dan aliran sungai yang membentuk lembah subur, yaitu lembah Badak, pengunjung dapat menemukan jejak-jejak megalit berupa patung-patung, batu dapur, dan struktur batu lainnya yang menjadi simbol perjalanan sejarah masyarakat masa lampau. Artefak-artefak tersebut bukan hanya sekedar peninggalan arkeologis, tetapi juga penanda hubungan spiritual masyarakat dengan alam, leluhur, dan siklus kehidupan. Tradisi pembuatan kain kulit kayu yang sering kita kenal dengan kain fulah, yang hingga kini tetap dilestarikan, tetapi menjadi salah satu kekayaan tak benda yang melengkapi nilai geopark ini. Prosesnya melibatkan pemilihan kulit pohon tertentu, misalnya jenis pohon beringin sebagai bahan baku pembuatan kain fulah. Di lembah Badak membutuhkan proses yang panjang, seperti perendaman untuk melunakkan serat, kemudian pemukulan secara berulang hingga menjadi lembaran kayu. Pewarnaan alami dari tumbuhan sekitar memberikan corak alami yang menjadi ciri khas kawasan ini. Kerajinan tersebut bukan hanya bernilai artistik, tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang menghormati alam dan sumber daya secara bijaksana tanpa merusak keseimbangan ekologis. Keberadaan struktur megalit di sekitar lokasi kerajinan menunjukkan bahwa manusia dengan lingkungannya telah berlangsung sejak zaman prasejarah. Banyak komunikasi lokal menganggap bahwa kerajinan kain kulit kayu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai leluhur yang mewakili dalam batu-batu megalit. Sejumlah ritual, tradisi, dan upacara adat masih dilaksanakan di sekitar situs batu megalit. Bentuk penghormatan terhadap nenek moyang yang dipercaya memberikan berkat bagi kehidupan. Geopark ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan warisan budaya, tetapi juga menjadi laboratorium alami untuk pendidikan, penelitian, serta konservasi. Para pengunjung dapat mengikuti jalur interpretasi biologi, mempelajari sejarah megalitik melalui pemandu lokal, menyaksikan demonstrasi pembuatan kain kulit kayu, serta memahami filosofi harmoni antara manusia alam yang telah dijaga sejak ribuan tahun. Dengan memadukan panorama batuan purba, tradisi megalit, dan kehalusan seni kain kulit kayu, Geopark kain kulit kayu menjadi destinasi budaya yang unik yang menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya indah, artistik, tetapi juga syarat nilai sejarah dan pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, melalui pemahaman dan pelestarian kain kulit kayu, kita sesungguhnya tidak hanya menjaga sebuah tradisi, tetapi juga merawat identitas budaya yang telah tumbuh sejak masa megalitik. Pengembangan Geopark menjadi pintu bagi kita untuk memastikan bahwa kekayaan alam dan nilai budaya tetap lestari, dikenal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari upaya pelestarian ini, menghidupi kembali tradisi, memperkuat pendidikan budaya, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai warisan leluhur. Sebagai penutup, saya mengajak kita sekalian untuk terus menjaga, merawat, dan mempromosikan Geopark serta kain kulit kayu sebagai aset kebanggaan daerah, khususnya di Kabupaten Poso, tepatnya di Tambo Barat. Semoga langkah kecil yang kita lakukan ini membawa dampak besar bagi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang kami hormati dan penonton yang berbahagia, penampilan peserta nomor urut tampil 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat ketiga Bapak, Ibu dosen, Ibu juri yang saya hormati, Ketua PGRI Kabupaten Poso yang saya hormati, Kepala Dinas Kabupaten Poso. Saat ini saya akan membacakan sebuah pidato dengan judul tentang kekayaan alamnya dan motivasi kita. Berbicara tentang geopark merupakan satu atau sebuah definisi yang menggabungkan budaya, adat istiadat, dan juga agama. Di sini saya akan membacakan sebuah pidato secara keseluruhan, lebih memperkenalkan apa kekayaan alam yang ada di Kabupaten Poso, dan terlebih lagi apa motivasi kita. Dahan manggis tersusun rapi, tempat hinggap si burung beo. Saya hadir di sini untuk membacakan satu buah pidato. Wilayah Kabupaten Poso memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari danaunya, air terjun yang telah memberi manfaat serta dikelilingi ragam flora dan fauna yang indah. Di sisi lain, pilar estetika alami yang memancarkan karisma khusus juga terunik. Di latar belakangi tempat-tempat wisata dan elok permai, lukisan sang penciptanya terletak di hampir semua pelosok desa, sebagaimana yang telah digambarkan oleh beberapa Bapak Ibu guru tadi yang terdahulu menyampaikan pidato. Di nafasnya memuat ragam cerita yang bukan hanya sekedar dongeng fiktif belaka, namun sesungguhnya nyata. Gambaran cerita terus serangkai turun-temurun menarik, menghipnotis para wisatawan asing dari berbagai tempat untuk mengunjunginya. Terkandung potensi di dalamnya yang menjadi dasar pengembangan di wilayah alam Kabupaten Poso. Ada kawasan yang menggabungkan pelestarian alam pada pendidikan serta pengembangan ekonomi masyarakat sekitar yang bermanfaat. Bapak Ibu juri, Dewan Guru, hadirin sekalian, pada setiap tempat bersejarah khususnya di lingkungan tempat wisata selalu menciptakan pernyataan maupun penyataan yang melahirkan sebuah pengakuan serta kekaguman di setiap pengunjungnya tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ikon keindahan maupun pendukungnya memberi warna tersendiri yang tetap terindah meskipun berada di perubahan setiap masa maupun fase. Kesempurnaannya sangat terlaras. Terlihat ada di berbagai tempat, khususnya adat istiadat, budaya, kepercayaan tidak terpisahkan. Layaknya rangkaian rantai mutiara yang tersusun rapi dalam satu kesatuannya. Dalam hal ini pula tidak berfokus pada satu tempat saja. Menariknya, ada tempat wisata tertentu saat kita berkunjung ke tempat itu, kita diwajibkan selalu menjaga kebersihan, tutur kata, sikap, serta tindakan. Mengingatkan tentang bagaimana seharusnya kita disiplin diri juga dalam pengendalian diri. Belajar menjaga kewibawaan, keindahan alam Poso tercinta, yang juga sebetulnya telah memberi manfaat bagi kita, terlebih bagi masyarakat secara umum melalui pariwisata berkelanjutan. Dewan juri, Bapak Ibu guru hadirin yang saya banggakan. Maka dengan demikian, sangat pentingnya kesadaran dalam menghargai kearifan lokal budaya, adat istiadat yang merupakan warisan leluhur kita. Ada beberapa tempat yang sangat membutuhkan perhatian kita dalam pelestariannya.
terfokus kepada Taman Bunga Anggrek. Salah satu tempat yang ini hampir terabaikan beberapa tahun silam menjadi kebanggaan kita. Di sekitar tahun 1967, tempat ini pernah mendapat pengakuan istimewa serta dikunjungi langsung oleh Ibu Negara